masalah akhlak, masalah ibadah sendiri-sendiri ya, belum disuruh dakwah. Ini juga banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran. Salah satunya yang paling populer, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berdakwah. Kalau enggak rugi itu. Berarti dakwah apa yang sudah saya jalankan? Jalankan. Gimana cara dakwah? Saya bukan seorang ulama, enggak harus jadi ulama. Bisa menjadi muhajirin, bisa jadi ansor. Kalau kita enggak bisa menjadi penyerang, kita jadi bertahan, memfasilitasi, memediasi. Coba SMS saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, tetangga yang terdekat, ayo ada pengajian. Itu udah dakwah itu. Enggak harus semua kita berdiri di sini untuk ceramah, bagi tugas. Artinya coba kita muhasabah di akhir tahun ini, mana syariat Allah yang masih bolong-bolong, terutama yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Setelah yang wajib kita, atau sambilan lah, yang sunnah juga dijalankan, tapi perhatikan yang wajib. Baik, ini yang kedua, tidak taat. Dia mengatakan sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na. Sampai Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang menggenggam jiwaku, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga nafsu syahwatnya mengikuti apa yang aku bawa. Apa yang dibawa Rasul? Al-Quran dan Sunnah. Gak beriman berarti itu. Jadi ini hadis, versi hadis nih. Gak beriman kita kalau nafsu kita belum mengikuti Al-Quran, nafsu kita belum mengikuti Sunnah, masih mengikuti kemauan kita sendiri. Keinginan-keinginan kita itu tidak diarahkan kepada Al-Quran sebagai imam, tetapi kepada apa yang kita inginkan saja. Wa ma tahwal anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa mereka, hawa nafsu mereka. Tidak beriman kata Rasul. Jadi enggak taat. Ini yang kedua. Yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat 10 dan 11. Surat 29. Yang tadi di rakaat kedua salat maghrib dibacakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, tetapi apabila dia diuji atau dia disakiti oleh manusia gara-gara keimanannya, dia menganggap bahwa fitnah manusia itu seolah-olah azab Allah, sehingga dia berputus asa. Di ayat 11, sungguh Allah tahu siapa orang-orang yang benar-benar beriman dan siapa orang-orang yang munafik. Sebab ketiga keimanan seseorang diingkari oleh Allah karena dia tidak sabar dalam menghadapi ujian, atau dia berputus asa di dalam ujian karena iman. Ustadz Said Qutb, penulis buku Fil Zilalil Quran, mengatakan, laisal iman kalimatun tuqalu bil lisan. Iman itu bukan kalimat yang diucapkan dengan lisan, kata beliau. Walakinnal iman as-sabru 'alal makarih fi sabilih. Iman itu adalah sabar terhadap hal-hal yang sulit, hal-hal yang buruk sepanjang jalan kesolehan. Itulah iman, as-sabru. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Hadis Bukhari. Orang mukmin itu indah sekali. Tidak ada yang buruk dalam hidupnya, dan ini tidak akan dirasakan kecuali oleh orang mukmin. Apa itu? Kalau dia diberikan anugerah kenikmatan, dia bersyukur. Itulah kebaikan hidupnya. Kalau dia diuji, dia bersabar. Itu pula kebaikan baginya. Jadi kalau kita belum sabar, masih cenderung berputus asa dalam ujian, maka keimanan kita belum diakui. Setiap orang yang beriman pasti Allah uji. Itu di ayat 2 dan 3 surat Al-Ankabut. Setiap orang yang beriman pasti Allah uji di awal surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sementara dia tidak lagi diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan kami tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta. Jadi gak ada orang yang beriman yang gak diuji Allah, gak ada itu. Namanya angan-angan, pasti diuji. Dan ujiannya setidaknya ada 3 bentuk. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 214. Bentuk-bentuk ujian. Am hasibatum an tadkhulul jannah 214.
Kalian pikir kalian akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kalian belum merasakan ujian-ujian yang pernah dirasakan orang sebelum kalian. Apa ujiannya? Massat-humul ba'sa darra zulzilu. Mereka merasakan ujian ba'sa, ujian darra, dan ujian zulzilu. 3 bentuk ujian. Apa ba'sa? Ujian fisik. Sakit, disiksa, atau lelah dalam ketaatan. Ini namanya ba'sa. Apabila seorang mukmin diuji dengan sakit seperti Nabi Ayub, maka dia bersabar. Sebagaimana kata Ibrahim, fa idza maridtu fahuwa yashfini. Rabbi massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub. Ya Tuhanku, aku sakit, sementara Engkau yang paling rahman di antara semua yang penyayang. Engkau yang paling penyayang, sembuhkanlah aku ya Rabb. Allah mencabut penyakit itu dari Nabi Ayub. Bukan ke dukun. Ke dukun berarti putus asa dari ujian Allah, karena dilarang. Kalau orang pergi ke dukun untuk mengobati penyakit, bagaimana dia disebut mukmin padahal dia berputus asa? Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Ankabut tadi, berarti dia orang yang kadzibun, dusta imannya, atau munafikun, munafik imannya. Kenapa? Karena dia tidak bersabar. Padahal Allah, innallaha ma'as sabirin. Terus caranya gimana ikhtiarnya? Ke dokter, terapi. Selama bukan syirik, sebelum ke sihir, maka dia masih berusaha terus. Tapi gak sembuh. Yang sembuhnya itu ke dukun. Walaupun sembuh ke dukun, tetapi itu diharamkan oleh Allah karena ujian bagi kita. Emang gampang ngomong gini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Kalau yang sudah lalu gimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan diulangi lagi, taubat. Baru nanti keimanan kita diakui lagi oleh Allah. Kalau enggak akan diakui. Apalagi masih bawa-bawa jimat nih, pakai benda-benda yang dianggap membawa keuntungan bagi kita, atau ditaruh di tempat dagang supaya laku dan sebagainya. Gimana kita akan disebut mukmin kalau kita nggak kuat menghadapi ujian? Ba'sa yang pertama. Kalau kita mungkin paling-paling sakit, capek ya. Ibu capek masak di rumah, capek jaga anak, capek ngurus keluarga di rumah, itu ba'sa. Ada orang yang dulu sebelum ibu yang sudah merasakan itu, namanya Fatimah Az-Zahra. Datang kepada Rasul minta pembantu, kan gitu ya. Karena dia gak kuat, capek sendiri itu bekerja, gak ada pembantu. Apalagi kalau yang dulu biasa punya pembantu, tiba-tiba ditinggalin pembantu, lelah sekali, maka itu namanya ba'sa. Semua ada hubungannya dengan agama dan pahala, surga dan neraka. Fatimah datang ke Rasul, wahai ayah, bareng Ali itu, berikan aku seorang pembantu. Rasulullah gak bisa memberikan, gak punya pembantu. Akhirnya Fatimah pulang, Rasulullah gak enak hati. Masa datang anak gak bisa bantu, akhirnya nyusul. Ketuk pintu, masuk ke rumah Fatimah, ditanya oleh Rasul, maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar 33 kali setelah selesai sholat atau menjelang tidur. Oh, bukan dapat pembantu, ternyata dikasih zikir, nambah tugas ya. Nah, tapi inilah yang disebut dengan orang-orang yang sabirin. Ba'sa. Bapak-bapak bekerja, kata Umar bin Khattab, terkadang aku melihat seorang laki-laki yang gagah, aku kagum kepada dia. Tapi pas aku tahu dia gak bekerja, hilanglah rasa kagumku. Bekerja itu ibadah. Bukan soal dapat rezeki atau tidak, nafkah atau tidak, tetapi walaupun mungkin kadang-kadang kita punya warisan yang banyak, tetaplah bekerja, karena bekerja itu izzah. Bekerja itu kemuliaan bagi laki-laki. Oh, tapi istri saya penghasilannya lebih gede, mending saya di rumah aja. Salah. Harus bekerja. Karena aduhai betapa hinanya seorang laki-laki, kepala keluarga, kalau dia tidak mampu memberi nafkah kepada keluarganya. Kecuali dia udah berusaha memang, ya segitulah dia mampu. Yang penting usahanya, bukan hasilnya. Makanya disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Salah satunya bima anfaqu. Kalau enggak anfaqu ya enggak qawamun. Apa qawamun? Memimpin, mulia, ditaati. Kalau enggak anfaqu ya gimana ditaati? Maka ini namanya ba'sa, lelah, capek, sakit. Kalau sahabat-sahabat dulu malah disiksa seperti Bilal dan sahabat-sahabat yang lain. Ini namanya ba'sa, ujian. Yang kedua, dharra. Dharra itu ujian harta. Kayak tadi tuh, miskin, ujian harta. Kaya juga ujian harta. Ditipu orang, ada yang berhutang gak ngebayar.
atau dicopet, atau dirampok, atau dicuri uangnya dan sebagainya, atau rugi dalam perniagaan, semua ini dharra. Orang mukmin ketika menghadapi dharra seperti ini, dia tetaplah orang yang sabar. Bahkan dia alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Lebih hebat lagi, bukan hanya sabar, malah tetap berinfak tuh, tetap berbagi, tetap bersedekah walaupun dharra. Barulah disebut mu'minuna haqqo, benar-benar mukmin. Kalau putus asa, saya udah capek jadi orang miskin, saya mau curi aja, mencuri, merampok, korupsi. Saya udah capek dagang nggak laku-laku, ya udah saya pakai mantra-mantra aja. Ini namanya berputus asa. Tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang yang kafirin, kata Allah. Berarti jangan berputus asa, terus aja. Kita belum apa-apa dibandingkan saudara kita di Palestina yang kekurangan makan, nggak punya pekerjaan, pengangguran tertinggi di seluruh dunia secara persentase adalah Gaza. Tapi mereka masih sabirin, tetap berjuang, berjihad di jalan Allah, nggak berputus asa. Ada 1-2 orang yang keluar dari Palestina untuk kerja di Saudi, jadi super taksi. Saya naik taksi itu, saya ngobrol sama dia, dari mana kamu? Dia ngakunya dari Jordan. Tapi lahjah ngomongnya saya tahu nih Palestina nih, tapi ngakunya Jordan. Saya bilang, kenapa kamu kok kamu dari Jordan tapi gaya bahasanya Palestina? Dia ketawa. Ya, saya memang aslinya orang Palestina, cuma tinggal di Jordan. Kenapa kamu nggak ngaku aja orang Palestina? Kan Palestina itu negeri yang luar biasa, negeri para nabi. Saya malu. Kenapa malu? Saudara-saudara saya berjuang di sana, saya kerja di sini. Padahal itu biasa tuh. Kalau kita mungkin dia patut bekerja untuk memberi nafkahnya, tapi dia malu. Saudara-saudara saya berjuang di sana, nggak mau keluar, mereka bisa aja keluar, tapi saya malah cari kerja di sini untuk keluarga saya, hidup untuk diri sendiri. Ini namanya dharra, ujian harta, kekurangan, kurang samarot, kurang macam-macam. Siti Hajar pernah merasakan itu ya, ketika ditinggalkan oleh Ibrahim di lembah Wadi Baitul Muharram. Rasulullah mengikat batu di perutnya karena lapar. Siapa lagi cerita-cerita yang miskin? Banyak ya. Atau kekayaan juga menjadi ujian. Kan ada tuh sebuah contoh analogi, seekor monyet naik panjat pohon kelapa. Di atas datang angin kencang, angin tornado, puting beliung. Dia pegang pohon itu erat-erat supaya nggak jatuh. Setelah selesai angin itu berlalu, datanglah angin sepoi-sepoi, menyisir rambutnya, membelai kulitnya. Pelan-pelan dia lepas, jatuh plek. Itulah kehidupan kita. Allah beri ujian dharra, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sholat sunnah, rajin tilawah, zikir, istighfar, ya pegang erat-erat pada agama. Tapi diberikan angin sepoi-sepoi, hidupnya mulai membaik, lepas pelan-pelan agama satu persatu dia hilangkan, akhirnya plek jatuh. Pas kemarin saya mudik, pas balik ke sini kan di truk-truk itu suka ada tulisan tuh di belakang ya, tulisan yang kadang-kadang inspiratif, kadang-kadang juga nyeleneh gitu ya. Pas saya lagi nyetir, saya ngelihat di depan ada tulisan, ingat waktu susah. Benar tuh, harus ingat waktu susah, kalau enggak lupa diri nanti tuh. Dan ayatnya banyak sekali. Di akhir surat Luqman ada, ketika mereka berada di dalam lautan yang penuh dengan guncangan-guncangan, maujun kadzilal, mereka semuanya munibin, bertaubat kepada Allah. Tetapi ketika Allah selamatkan mereka, mereka lupa kepada Allah. Ini namanya gagal dalam ujian dharra. Yang ketiga, ujian zulzilu. Dari kata zalzalah. Apa arti zalzalah? Guncangan, gempa. Tapi ini bukan gempa maksudnya. Zulzilu di sini digoncang, diombang-ambing. Ujian mental. Ujian mental. Difitnah, dijelek-jelekin. Rasulullah sudah sering merasakan ini, dibilang gila, dibilang tukang sihir, macam-macam ya. Namanya ujian mental. Perang Ahzab sebetulnya itu bukan perang fisik. Kalau kata Anies Mata dalam analisa tentang perang Ahzab, kata beliau, perang Ahzab bukanlah perang fisik. Perang Ahzab